Halo teman writers, novel post-apokaliptik akan menemani Sabtu kita kali ini. Seperti yang sudah teman-teman lihat di thumbnail, novel kita kali ini adalah Different, ya kan, judulnya Different, karya dari Atar Farha. Dan ini terbit di Lovrins, ya kan. Bagi teman-teman yang memang sudah sering menonton channel ini, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya penerbit Lovrins ya. Sering kita bahas. Nah, kita akan sedikit bahas mengenai book performance-nya lagi. Siapa tahu ada teman-teman yang sedang mencari penerbit-penerbit indie yang nantinya akan menerbitkan novel-novel teman-teman ya. Jadi bentuk fisiknya seperti ini. Ya, covernya itu dia glossy, Different pakai cover yang glossy dia bahannya, dan teman-teman bisa lihat desainnya di sini. Ini adalah novel genrenya science fiction dengan subgenre post apokaliptik ya, sebuah setting dimana setelah atau pasca terjadinya kehancuran sebuah peradaban, kemudian sebuah peradaban yang baru itu bangkit. Nah, itulah post apokaliptik ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari covernya, desain covernya ini memang cukup berbeda dari buku-buku dengan subgenre yang sama. Subgenre post apokaliptik itu biasanya mungkin suasananya lebih ke coklat-coklat gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat semacam cerita-cerita novel-novel Hunger Games atau misalnya Scotch Trial misalnya seperti itu. Nah, itu sangat jauh ya teman-teman, karena itu selalu biasanya nuansanya biru atau abu-abu atau coklat. Nah, kalau ini hitam gitu ya, dengan digambarkan seperti ini, style orangnya juga tidak terlalu jauh dari dunia kita sekarang ini ya, gitu ya. Jadi ini menurut aku desainnya mungkin apa ya, hanya diambil simpelnya aja. Dan nah, kalau simbol akal ini pastinya sangat nyambung dengan isi ceritanya ya teman-teman. Nah, itu kalau dari segi cover. Nah, kalau misalnya dari segi layoutnya sendiri, kemudian jenis kertasnya, kalau Lovrins itu selalu bagus ya teman-teman. Jadi memang ini adalah salah satu penerbit indie dengan hasil cetakan yang bagus, dengan layout yang rapi dan juga font yang enak dibaca ya teman-teman, kertas yang tebal juga. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini sedang mencari penerbit indie, bisa langsung aja nanti kulik sendiri caranya bagaimana menerbitkan di Lovrins. Lihat sendiri nanti di media sosialnya, sudah aku letakkan di description box. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkenalan dengan Atar Farha, penulisnya, seorang penulis yang sangat berbakat, dan for your information, ada salah satu naskahnya yang ada di Kuiku berjudul Isu, itu telah dipinang oleh Falcon Pictures, akan segera difilmkan ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin ngobrol dengan penulisnya, tanya-tanya gitu, langsung aja ke media sosialnya ya. Semua juga sudah aku letakkan di description box. Mita adalah nama karakter utama kita ya teman-teman, dan Mita ini punya abang bernama Sangkar ya, dan kemudian punya ayah seorang menteri di kota Purga bernama Samar. Kemudian dia memiliki seorang ibu yang bekerja di sebuah institusi yang menangani hak ajasi manusia bernama Mulan ya kan. Jadi mereka ini tinggal di sebuah kota bernama Purga yang merupakan sebuah peradaban baru setelah kehancuran Pulau Jawa gitu ya. Si Mitah dan abangnya, Sangkar tadi, itu dikirim ke sebuah sekolah namanya Sekolah Jati Diri. Dan sekolah ini menampung anak-anak yang memiliki itu tadi different atau mempunyai kemampuan-kemampuan yang berbeda dengan anak-anak lainnya di kota Purga itu tadi. Dan mereka ini nanti akan ditempa kemudian dikirim ke kota langit, dimana di kota langit ini nanti hidup bersama alien gitu ya. Dan di kota langit ini merupakan kehidupan yang katanya kabarnya akan lebih baik. Nah, kemudian si Mita ini menjadi resah, kenapa sih kalau misalnya di kota langit itu kehidupannya lebih bagus, kok nggak semuanya aja dikirim ke sana, kok hanya orang-orang terpilih aja gitu yang harus ke sana gitu. Jadi keresahannya ini karena dia tadi memiliki kepintaran yang dalam menganalisis sesuatu, membuat dia menjadi resah gitu ya. Nah, tapi kemudian nanti kemampuan si Mitah ini dalam menganalisis itu tumpul juga pada akhirnya, karena dia kemudian nanti mengenal cinta. Well, begitulah ceritanya kira-kira. Mungkin sudah bisa ada gambaran sedikit ya teman-teman bagaimana cerita Different ini. Nah, sekarang ayo kita breakdown semua unsur-unsurnya satu persatu supaya nanti bisa kita tahu ceritanya. Dan nanti di akhir video aku sudah menyimpulkan 4 hal yang bisa kita pelajari dari novel Different ini. Jadi tonton terus sampai habis. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas ide ceritanya dulu. Jadi menurut aku ide ceritanya cukup menarik, dan mungkin ini terinspirasi dari cerita-cerita post apokaliptik yang pernah ada ya. Jadi kayaknya aku pernah Mortal, apa namanya, ada kota memakan kota gitu ya kan.
pasca kehancuran gitulah. Tadi yang seperti aku katakan, ini adalah bentuk sebuah kehidupan ya pasca kehancuran di Pulau Jawa gitu kan, di Indonesia ini gitu. Dan kemudian ini ada spekulasi bentuk pemerintahan baru gitu ya, di peradaban baru yang merupakan imajinasi dari penulisnya, yang kemudian semua diisi dengan konspirasinya gitu. Jadi ini sangat menarik ya bagi teman-teman yang memang sangat menyukai genre-genre science fiction, tapi kemudian ada fantasinya sedikit ya. Nanti ada hewan-hewan yang berbentuk seperti di Harry Potter gitu ya. Jadi ini ada unsur-unsur fantasinya juga tetap ada, dikental di science fiction ya, tetapi ya itu hanya senggol-senggol sedikit saja fantasinya ya. Nah, kalau untuk plot sendiri menurut aku jalannya agak slow ya, agak kebanyakan memang mengambil sudut pandang dari kehidupan si Mitah ini tadi sebagai seorang remaja. Kemudian hubungan si Mitah ini dengan abangnya, dengan ibunya, dengan ayahnya, ya pokoknya dengan keluarga, juga dengan gebetannya gitu. Jadi karena mengambil sudut pandang si Mitah ini, maka ini cerita lebih kental seperti sudut pandang seorang remaja dalam melihat kehidupan gitu ya. Dalam memang permasalahan itu nggak jauh dari sekolah, dari keluarga, dari percintaan gitu. Bedanya ini berada di zaman itu, di zaman yang sangat berbeda dari kehidupan kita sekarang ya, tentu saja di masa depan nanti. Untuk gaya ceritanya sendiri, menurut aku gaya ceritanya sedikit rumit ya, sedikit rumit. Jadi penulis ini sengaja memakai banyak diksi yang sangat tidak familiar, hingga menimbulkan jeda yang sangat panjang untuk kita mencari tahu arti dari diksi tersebut gitu. Kemudian kita juga nanti bakalan sedikit diganggu dengan kalimat-kalimat yang mungkin menurut aku kurang dipadatkan, sehingga agak sedikit blunder gitu. Kan kita bisa dibuat tersesat dengan kalimat itu. Jadi diksinya juga sudah cukup rumit, kalimatnya sudah juga jadi rumit, sehingga kita terkadang tersesat, dan itu tadi menimbulkan banyak jeda ya, banyak jeda dalam membacanya. Jadi kita kalau misalnya kita rajin, kita harus balik lagi membaca lagi, kita harus balik membaca lagi gitu. Jadi memang cukup diperlukan effort ya dalam memahami gaya bahasa dari Atar Farha ini. Nah, menurut aku ini ada hubungannya dengan tata bahasa. Kita langsung masuk aja ke tata bahasa. Menurut aku penyusunan kalimat yang efektif itu menjadi hal yang harus kita alert ya, yang harus kita perhatikan dalam novel Different ini ya teman-teman. Penyusunan kalimat yang baik, yang mudah dipahami itu akan membantu kita sebagai pembaca memahami atau memaknai juga dunia baru atau dunia fantasi yang disodorkan dalam novel-novel bergenre science fiction seperti ini ya. Karena ini memang dunianya sangat jauh dengan kita. Jadi kalau misalnya kita dikasih PR lagi untuk memahami diksi-diksi yang rumit, kalimat-kalimat yang blunder, itu akan menjadi sebuah kesulitan sekali untuk pembacanya gitu. Lagi ke gaya ceritanya sedikit ya. Nah, sebaiknya world building atau pembangunan dunia baru yang kita miliki dalam cerita itu tidak dibangun di dalam dialog ya. Karena itu akan terasa aneh jika orang-orang atau karakter yang ada di dalam dunia itu ya menceritakan lagi hal yang sudah biasa bagi mereka. Soalnya itu seakan-akan bagi kita pembaca ini, seakan-akan orang-orang yang ada di situ baru aja dicemplungkan di dunia itu, padahal mereka sudah berada di dunia itu. Yang baru itu kan kita nih sebagai pembaca gitu ya, yang baru terhadap dunia itu. Tapi kalau karakter-karakternya pasti sudah biasa dengan kehidupan yang semacam itu ya. Jadi seperti itulah pemikiran aku ya terhadap gaya ceritanya. Nah, kalau misalnya untuk karakter building, menurut aku sih dalam karakter building sudah cukup bagus ya, tetapi mungkin harus dikuatkan lagi alasan-alasan setiap karakternya untuk melakukan suatu tindakan ya gitu. Atau misalnya diperkuat lagi alasan atau penyebab seorang karakter itu bisa berubah. Misalnya ayah si Mitah ya, Pak Samar ini, dia menyetujui hubungan percintaan si Mitah dengan Prala, yaitu gebetannya si Mitah itu tadi ya, yang awalnya bapaknya ini sangat menentang gitu, tapi kemudian nanti pada akhirnya itu dia akan merestui. Tetapi proses atau plot dalam merestuinya ini menurut aku alasannya masih agak sedikit longgar ya, belum kuat gitu di benak kita sebagai pembaca. Itu masih salah satunya. Jadi alasan karakter bertindak, alasan-alasan karakter itu berubah ya kan, cara berpikirnya atau berubah tindakannya itu akan memperkuat plot dari cerita kita itu tadi, sehingga membuat cerita kita menjadi lebih dipercaya lagi atau believable lagi atau terasa nyata. Jadi editorku bilang bahwasanya fiksi itu sebenarnya harus lebih nyata dari kisah nyata yang kita alami di dunia nyata. Oke, langsung aja. Ini bagian yang sangat aku sukai. Tata bahasa udah, ide cerita udah, karakter building sama plot juga udah. Ini kita masuk ke kutipan favorit ya teman-teman. Jadi aku akan bacakan satu bagian yang akan menggambarkan bagaimana
cerita ini, bagaimana gaya ceritanya, bagaimana novel ini, atmosfernya itu kayak mana. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya. Dua pasang mata berpandangan, lekat-lekat, seolah orang-orang di sekeliling yang lalu lalang cuma kapas-kapas melayang di udara. Biarpun dua pintu ganda transparan di belakangnya berulang kali buka tutup karena kerumunan orang masuk dan keluar, ia masih terpaku menatap wajah kotak sang kekasih yang setelah beberapa hari rambutnya tak lagi kerukat. Embusan angin kering menerpa wajah Prala, membuatnya kerjap-kerjap. Mita mulai melangkah pelan-pelan. Decit sepatu pams mengalun seirama dengan pijakan kaki. Angin pun menyiyah rambutnya hingga melambai di udara. Mita merasa nyaman walaupun matahari menyengat terik. Di jalan sempit beraspal membelalah ilalang kekuningan. Ia duduk sengkil di atas sepeda ontel. Lengan kanan melengkung pada perut Prala yang sedang fokus mengayuh. Bagai tertarik medan magnet, merebahkan separuh wajah ke punggung Prala. Secara naluriah, tangan kirinya hinggap dan merengkuh. Aroma kaus salur putih hitam vertikal yang dikenakan Prala terbang terbawa angin. Sebagian terhirup hidung hingga melenakan dirinya. Bunyi gesekan logam silinder terapit karet keras yang terbingkai sempurna membentuk pedal terdengar acap kali ketika dikayuh. Menit-menit berlalu, lengannya mulai merasakan basah di sekitar perut oleh keringat yang mengalir dari rahang sang kekasih ke dada hingga perut. Jalanan menanjak, kalau lelah sudahi saja. Jalan kaki asik kok. Tenang saja, aku kuat. Rupanya masih ada ya sepeda kuno zaman nenek moyang. Desain ulang aku sama paman. Desain nyontek sih dari internet. Sepeda kuno itu antik. Mita makin lekat hingga mengabaikan sebagian rambutnya. Tertekan wajah di punggung kekasih telah agak kusau. Seharusnya hari ini kamu masuk sekolah kan, Al? Iya. Terus kenapa bolos? Kalau nggak bolos nanti dikira merahasiakan sesuatu. Mending bolos. Kamu jadi bisa main ke rumah jelekku. Ayahku pasti paham kok kalau kamu sekolah. Seharusnya bisa besok-besok. Sudah terlanjur kan? Ia makin cepat mengayuh sepeda. Jadi itulah gambaran dari atmosfer ceritanya ya, dari gaya bahasanya. Friend ini memang sangat cocok bagi teman-teman yang suka genre science fiction, terutama yang post-apokaliptik. Dan ditambah lagi suka dengan diksi-diksi yang seperti aku katakan tadi, yang indah-indah, yang unik-unik gitu ya. Nah, sampailah kita kepada hal-hal yang bisa kita pelajari dari novel ini. Jadi aku sudah menyimpulkan 4 poin yang bisa kita pelajari dari novel Different ini. Jadi, yang pertama adalah kita harus cermat memilih diksi atau menggunakan diksi. Jadi seperti aku katakan tadi, bahwasannya bahasa Indonesia ini memiliki diksi yang sangat banyak sekali. Kaya sekali kita ya, kaya akan diksi yang indah-indah loh kita ini. Kalau saran aku, mau indah atau unik boleh-boleh aja, tetapi harus memang berguna atau cocok sama cerita yang sedang kita paparkan ya. Genre apa dia, suasana apa yang ingin kita bahkan sama pembaca gitu, aura seperti apa yang ingin kita buat pembaca itu rasakan gitu ya. Jadi nggak hanya sekadar indah atau tempelan dan membuat pembaca kita semakin rumit membacanya gitu ya, padahal tidak perlu serumit itu. Yang kedua, dalam proses revisi, mari kita padatkan lagi kalimat-kalimat panjang kita atau kalimat-kalimat belibet kita menjadi kalimat yang lebih efektif, dan jangan sampai kehilangan subjek supaya nanti pembaca kita itu nggak bingung ini sebenarnya siapa yang melakukan hal ini gitu ya. Lagi dalam satu scene itu mungkin karakternya nggak hanya satu orang, kecuali dalam satu paragraf itu karakternya cuma dia aja, jadi sudah pasti dia yang melakukan semua aktivitas-aktivitas yang kita narasikan gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih dari satu dan kemudian subjeknya hilang, kita membaca itu akan menjadi lost ya gitu, atau tersesat gitu ya. 3, untuk world building, misalnya kalau teman-teman punya cerita bergenre science fiction atau misalnya fantasi yang membutuhkan suasana atau setting cerita yang baru, betul-betul baru dari kehidupan kita yang nyata, itu kalau bisa teman-teman baur di dalam narasi. Nah, jika teman-teman ingin membaurnya di dalam dialog, jangan jadikan karakter kita itu seperti memperkenalkan sebuah produk, jadi kayak iklan gitu ya, jangan ya teman-teman. Jadi pokoknya bagaimana caranya
tampak natural, akan tampak aneh kalau misalnya kita dalam kehidupan sekarang ini bersama keluarga kita menjelaskan tentang kegunaan handphone kita gitu ya. Oh, handphone ini bisa untuk ini loh, bisa untuk ambil gambar. Semua pasti akan mengernyit karena semua yang kehidupannya di zaman ini pasti tahu bahwasannya handphone itu sudah bisa mengambil gambar gitu ya. Jadi hindari hal-hal yang memperkenalkan world building kita dengan dialog seperti karakter yang sedang iklan. 4. Imajinasi yang luar biasa itu membuat novel science fiction atau genre fantasi menjadi luar biasa, seperti novel Different ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat cerita science fiction atau fantasi, imajinasinya itu harus liar gitu ya. Misalnya science fiction itu berbeda dengan fantasi ya teman-teman. Kalau science fiction itu kita harus tetap runut logika dari ilmu-ilmu yang memang sudah ada saat ini, itu tentang semesta alam yang sangat luar biasa, semesta alam yang sangat luar biasa kayak ini. Jadi galaksi Bima Sakti itu kan hanya segelintir dari beribu-ribu yang ada di kosmos ini ya kan, galaksi yang ada di kosmos ini. Jadi kan kalau misalnya ada teori alien, kenapa tidak mungkin di galaksi lain itu ada kehidupan? Jadi maksudnya jika kita atau spekulasi kita itu tetap ada dasarnya gitu. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari science fiction. Beda kalau dengan fantasi yang mungkin itu lebih liar lagi, beda mendasar dari fantasi dan juga science fiction menurut aku ya teman-teman. So tadi demikian 4 hal yang bisa kita pelajari dari novel Different ini teman-teman. Selamat dan tetap semangat menulis. Jika teman-teman inginkan novel ini sebagai referensi, teman-teman bisa pesan langsung ke penulisnya Atar Farha, atau bisa pesan langsung ke penerbitnya Loverinz ya, yang semua alamatnya tadi sudah aku letakkan di description box. Oke, jika teman-teman ingin karyanya kita bedah sama-sama di sini dan kita cari apa yang kita bisa pelajari, langsung aja ngobrol sama aku di email. Bisa sekali lagi di email ramadayantisaragi@gmail.com. Nanti di sana kita bisa ngobrol mengenai prosedurnya itu kayak mana ya teman-teman. Kata aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Atar Farha dan juga penerbit Loverinz sudah mengirimkan buku Different ini. Itu aku mohon maaf jika ada kekurangan dalam bedah novel kita kali ini. Ya teman-teman, kalau misalnya suka video ini jangan lupa like, komen, dan juga share. Dan juga jangan lupa lah di subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you everybody, sehat selalu ya.